Pas temenin dia, ternyata yang difoto Ruth Sahanaya. Hai, saya Faye Muris. Selamat datang di YouTube channel JFL Production. Dan saya mau mengucapin selamat tahun baru kepada semua teman-teman yang merayakan, yang ada di seluruh belahan dunia. Nah, pada hari ini telah ada bersama dengan saya di studio North Celebes Creative Lab seorang anak muda Kota Bitung, ganteng, kreatif, foto-fotonya keren, dan dia adalah seorang visual artist dan juga official fotografernya, salah satu diva ternama di Indonesia, Ruth Sahanaya, Ryan Brand. Hai Ryan, apa kabar hari ini? Halo, sorry karena kita menjalankan protokoler, jadi awalnya saya pakai masker juga. Kabar hari ini sehat, baik, dan di hari kita take ini, besoknya saya harus balik Jakarta, balik kerja lagi. Jadi terima kasih buat kehadirannya, sudah memenuhi undangan saya untuk sama-sama untuk membuat konten. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Ya, Ryan. Yes. Kenapa harus fotografer? Kenapa harus fotografer? Gue sangat suka soal foto karena kayak gini, ada momen ketika kita lihat satu foto ini itu udah di keadaan yang lampau gitu. Tapi ketika kita lihat bisa membangkitkan cerita-cerita masa lalu, memori kita tentang foto itu. Jadi kayak foto punya sejarahnya. Kenapa tidak memilih bekerja sebagai pegawai kantoran, mungkin pegawai bank atau pegawai-pegawai lainnya? Kenapa harus memilih jalan sebagai seorang fotografer? Apa penghasilan dari fotografer itu lebih menjanjikan mungkin atau? Kenapa jadi fotografer? Karena mungkin gue mengikuti passion yang gue rasa, maksudnya memang gue dibesarin di keluarga yang kayak monoton. Bokap gue itu kerjaannya bankir dan dia mau gue juga gantiin dia untuk jadi seorang bankir juga. Makanya gue harus kuliah S1 ekonomi, menyelesaikan S1 gue, tapi akhirnya S1 gue ini malah mungkin jadi background S1 aja. Terus kenapa fotografi? Karena gue suka banget sama dunia visual, mau dari desain maupun foto, fashion apalagi. Nah, kalau begitu sudah berapa lama Ryan tuh berkecimpung di dunia fotografi? Udah berapa lama ya? Pokoknya gue belajar foto itu awal 2009. Terus mulai bener-bener cari ngejob ya kalau orang bilang di sini itu di 2011 sampai 2013. Yes. Pokoknya dari ngejob itu dapat kerjaan komersil di 2013. Habis itu lanjut ke sempat balik Manado, habis itu dapat tawaran kerjaan di Jakarta. Bukan deng, sorry. Jadi berkecimpung di dunia fotografi itu dari 2011 sampai titik ini, yaitu 2020 dan still coming. Tapi pernah kerja di kantoran sebagai pegawai apa? Pernah. Tapi tetap juga job desk-nya fotografer. Tetap. Karena sempat in-house di 2 perusahaan dengan berlatar belakang brand-brand shoes yang notabene 2 brand-brand gede lah di Indonesia. Jadi nama brand itu bukan karena suka foto brand kan? Bukan. Karena sebelumnya saya mikirnya kayak mungkin
Oh, pakai nama brand itu karena sering foto brand. Enggak. Salah ya? Yes. Maafkan aman, saya. aman. Oke, lanjut. Oke. Apa mau ceritain gimana awal mulanya? Maksudnya itu awal mula Ryan Oke. boleh jadi fotografer itu siapa yang ngajarin? Jadi dulu awal mula sampai tertarik. yes. Dulu di 2009 sempat suka-suka foto, tapi waktu itu masih pakai handphone. Waktu itu iPhone 4S, dan dari dulu memang gemar banget kayak lihat foto kok keren ya gitu. Terus dulu ada aplikasi yang bukan setara Instagram, tapi mungkin Instagram ngikutin dia. Namanya Molome. Molome itu kita bisa posting di situ, bisa likes dan komen juga. Tapi sayangnya mungkin karena timnya nggak kuat dan akhirnya Instagram datang, makanya hilang. Nah, dari ketertarikan di 2009, akhirnya memutuskan untuk kayak ya udah gue beli kamera aja. Kamera pertama waktu itu Canon 550D kalau nggak salah. Yes. Pokoknya penasaran dan akhirnya ikut komunitas namanya Gara-Gara Fotografer. Nah, dari dalam komunitas itu dari Manado. yes, komunitas dari Manado. Dari situ gue belajar banyak tentang ternyata ada foto model, foto human interest, ada foto produk, ada foto pre-wedding, wedding, ada foto makro, many things, sampai digital imaging juga belajar dari mereka. Nah, setelah join di komunitas dan akhirnya mulai memberanikan diri untuk zaman dulu kita belajar ambil komersil itu di job-job wedding atau pre-wedding kan. Itu dimulai di tahun 2011 sampai 2013. Itu pokoknya kalau ada kerjaan foto pre-wedding atau wedding, gue jabanin. Ada sama teman-teman komunitas lah waktu itu. Nah, pas 2013 sambil gue foto-foto as a freelancer waktu itu, tiba-tiba dapat tawaran untuk foto komersil di Bandung. Sangat nggak nyangka waktu itu karena tiba-tiba diajakin untuk foto salah satu brand yang lumayan gede, memang gede di Bandung, brand oleh-oleh, dan gue harus diizinkan untuk buat semua materi promosi mereka lah, pokoknya keren-keren. Sempat di Bandung itu ada sekitar 3 bulan, pokoknya gue kerjain foto buat sign di depannya mereka, terus foto buat dimasukin di dalam mall, foto di dalam cafe mereka juga di Pasteur, ada di mall BTC, terus foto menunya di ini stasiun kereta api di Bandara Bandung. Terus Yellow Page, zaman dulu masih buka Yellow Page, dulu ada gue bikin juga buat brand itu. Terus sampai ini pembatas jalan, kalau di Bandung kan pembatas jalan suka ditempelin promosi, jadi brand apa itu ditempelin, itu sempat juga bikin. Berarti sudah banyak ya pengalamannya. Ya, waktu di 2013. Jadi sebenarnya journey-nya dari foto pre-wed, dari foto iseng main ke pre-wed, wedding, akhirnya tembus ke foto produk. Dari foto produk mulai ya soalnya kan kalau kita kepoin di instanya Ryan itu kan ada foto wedding, Yes. ada foto sebenarnya beauty, bukan ada itu belum semua itu belum. Ada foto stage, Yes. pokoknya macam-macam. Yeah. Nah, Cafe, ini baru sampai di 2000. oh masih ada. Yes, 2013. Masih banyak. Sorry. Masih banyak teman-teman. Lanjut dari Oke. 2013 itu akhirnya gue balik lagi ke Bitung. Oke. Di Bitung gue ketemu beberapa temen dan akhirnya kita memberanikan diri untuk buka satu nama
ware-ware foto waktu itu. Jadi gue ada Gilang, ada David, ada Risto juga waktu itu. Ada siapa lagi ya? Pokoknya rame. Itu didasari dari anak-anak Bitung Fotografi juga. Terus sembari jalan ware-ware itu bertahan di Bitung sendiri 2013 sampai 2014 memang terlalu singkat. Karena gue waktu itu akhirnya dapat nekat ke Jakarta. Modal tiket doang sama uang 750.000 sama kenalan fotografer di Jakarta. Akhirnya berpindah hijrah ke Jakarta dengan bermodalkan ijazah S1. Gue pikir ya udah, gue ke Jakarta dulu, mungkin kerja things kayak tadi yang Cafe bilang, kerja kantoran, jadi pegawai bank mungkin atau pegawai di mana lah. Memakai S1 gue. Tapi ternyata semesta dan Tuhan berkata lain ya. Maksudnya dia masih ngasih kesempatan gue untuk berkembang lewat passion yang gue mau gitu. Karena memang sempat banyak orang underestimate soal fotografi juga kan. Betul. Maksudnya stigma tentang fotografer ya kita nggak memungkiri lah, banyak yang mikir ya apa sih jadi tukang foto kesana kesini nggak jelas gitu. Pendapatannya gimana atau ya sekedar cuman foto-foto model mungkin dipikirnya. Tapi enggak, ketika gue hijrah ke Jakarta dalam waktu 2 minggu, dulu suka iseng jadi ikut job fair. Nah kebetulan itu job fair di Binus Anggrek, dan gue langsung ke sana. Keliling deh di dalam Binus, kan banyak banget tuh perusahaan yang lagi buka lowongan, termasuk mau dari Trakindo, pokoknya banyak lah. Termasuk bank-bank. Nah ada satu PT yang ternyata bergerak di bidang fashion. PT ini bergerak di bidang produk sepatu. Dan akhirnya gue lihat di depan ada pengumuman kayak nyari fotografer juga. Akhirnya gue coba melamar. Ketika coba melamar, udah ini ngobrol bahasa Inggris kan. Ini yang ngobrol juga sama gue itu masih kayak cewek, masih muda. Ngobrol, tanya soal portfolio, dan akhirnya gue baru tahu ternyata dia GM-nya. Jadi GM-nya ini baru balik dari Amerika, dan dia ternyata mau rekrut orang-orang baru buat timnya dia. Kayak gue hari ini nyampein interview sama dia, terus malamnya dia minta contoh foto-foto gue selama ini. Lusanya dia langsung minta kayak test shoot di kantor dia. Pas test shoot hari itu, gue dikasih 2 jam dan gue harus bikin foto sepatu itu bisa menarik untuk orang lihat. Langsung live editing juga di situ. Jadi 2 jam gue cuman keliling daerah Sarinah situ, gue foto-foto, akhirnya balik langsung live editing. Tiba-tiba pas dia lihat, menarik nih, asik. Dia ke ruangan dia, ngajakin HRD, nggak lama 15 menit begitu, terus dia bilang, Yan, kamu bisa kapan mulai kerja? Langsung diterima ya? Dari situ gue luar biasa. Semesta dan Tuhan itu luar biasa. Nah, cuman dalam waktu 2 minggu, yang dimana gue sebenarnya nggak nyangka juga. Duit cuma 750.000 men. Untuk di Jakarta itu, Jakarta keras, luar biasa. Tapi ya kalau kita punya niat, kita punya passion, dan kita ora et labora kan, kita berusaha dan berdoa, pasti dikasih jalan gitu. Terus di sana hampir 2 tahun. Di sana gue pegang ada 1, 2, 3, 4, 5 brand
Wis, luar biasa. 5 brand, semua Glenn visualnya udah gue yang pegang foto. berapa brand, Glenn? Brand perlu sebut brand nggak? Nggak apa-apa kalau mau disebut. Boleh juga sih. Brandnya kalau teman-teman tahu ada Andre Valentino, ada Winston Smith Shoes juga, Oke. terus ada Studio 9 ID, ada L Shoes, tapi yang shoesnya ya. Oke. Terus ada Gunze Jepang, itu pakaian dalam orang Jepang. 5 brand. 5 brand. Waktu itu gue harus ngatur. Itu ada link atau memang murni? Enggak, memang karena mereka satu PT. Jadi memang PT. satu PT 5 brand ini jalan. Jadi dipercayakan 5 brand. Semua visualnya gue yang kerjain. Keren banget. Keren banget teman-teman. Nah dari situ gue belajar upgrade skill. Jadi karena dari dulu memang suka lihat foto di magazine. Terus selama ini kan zaman gue ya waktu itu belajar foto itu via buku. Belum ada YouTube belum ada Skillshare atau things yang begitu yang bisa tinggal play and learn gitu. Waktu dulu kejar-kejaran, jadi gue harus cari referensi buku fotografi di Periplus mungkin. Pokoknya cari-cari buku dari luar negeri, karena jujur ya, beberapa yang gue beli dari Indonesia selalu kayak gantung gitu untuk teknisnya ya. Jadi dia mungkin nyebutin tekniknya seperti apa, tapi penjabaran tekniknya itu agak kurang. Makanya gue waktu itu lebih sering beli buku dari luar negeri. Nah, itu di 2016 ya, gue selesai di PT itu. Akhirnya karena ada satu dan lain hal, gue harus balik ke Bitung, Manado lah tepatnya. Oke. Manado karena ya struggle juga ketika karir gue di foto mulai naik, dan waktu itu bokap gue sakit. Jadi yang pekerjaan di Jakarta gue ditinggalin. yes, gue resign dengan sangat-sangat mau dibilang terpaksa juga. Ya gue mikirin keluarga, karena family first, karena Betul. kita nggak akan tahu waktu ini berjalan cepat. Orang yang kita sayang, kita nggak tahu besok atau lusa mereka bakal ada terus atau enggak. Betul. Dan bener sih, thank God gue waktu itu berani untuk resign. Walaupun memang pas balik ke Manado itu bingung gitu, ngerjain apa di sini. Karena rata-rata semua pemain kayak di sini lebih sering ke wedding sama pre-wedding kan. Bukan hampir semua. Iya, hampir semua brand untuk pre-wedding sama wedding, vendor-vendornya temen gue semua tuh. Dan gue tahu dari belakang-belakangnya seperti apa. Dan bayangin udah bejibun begitu, kalau gue ikutan nimbrung juga, aduh. Akhirnya gue memutuskan sebenarnya pengen coba untuk membuka peluang fotografi baru di Manado dan di Bitung juga. Jadi itulah awal gue ajakin kayak Infinity Clothing Manado, kayak Harv gue fotoin, karena gue pengen kasih tahu bahwa genre foto itu bukan cuman bukan cuman pre-wedding sama wedding. Jadi gue fotoin Infinity sama Harv itu untuk kasih tahu ke teman-teman fotografer kalau kita bisa juga bikin campaign kayak lookbook atau campaign si clothingnya untuk mengembangkan brandnya. Dan bener, ketika habis kita photoshoot, brand mereka makin luar biasa. Ya pas gue balik Manado itu pokoknya status gue freelance selama setahun, 2016 sampai 2017 ya. Terus sebenarnya banyak project juga yang gue kerjain juga selama di Manado, karena ketika gue balik, gue selalu pengen share things yang gue dapat dari luar. Jadi waktu itu gue join dengan Spot Photographer Indonesia, dimana
uh, apa ya, gue seorang anak daerah juga berharap komunitas-komunitas yang ada di daerah itu berkembang dan sebisa mungkin bisa capai di titik nasional maupun internasional. Itu keinginan gue gitu. Akhirnya ya kesibukan dari freelance jadi wedding, foto, pre-wed, dan gue iseng-iseng coba foto produk lokal juga, dan aktif di komunitas selama tahun 2016 sampai 2017. Tiba-tiba di akhir tahun gue dapet tawaran langsung dari Jakarta. 2017. Yes. Berarti yang waktu kita ketemu yang di salah satu acara event musik itu, Yes. itu baru dari Jakarta ya? Iya, benar, Oke. benar sekali. Di akhir tahun 2017, gue dapat tawaran untuk jadi in-house lagi, fotografer di Jakarta. Jakarta. Jadi tiba-tiba ada teman gue dari kantor lama, dia ngasih link, Yan, ini lagi nyari. Tapi di sini skemanya mereka nyari graphic design. Oh, Tapi yang bisa foto. Nah, gue karena tertarik di graphic design juga, jadi mereka ngasih file test untuk bikin POP. Sebutannya buat, jadi kalau kalian masuk ke satu toko di mall kan ada gambar, ada tulisan, itu namanya POP, point of promotion. Nah, gue dikasih materi POP dan disuruh edit dengan gaya gue gitu. Akhirnya gue edit, gue submit ke mereka. GM-nya langsung tertarik, suka katanya. Ya udah, kapan bisa interview? Akhirnya interview via Skype waktu itu. Habis interview, dia langsung tanya bisa kapan masuk kerjanya. Nah, gue waktu itu masih kayak, gue bertahan di Manado apa gue balik ke Jakarta ya. Di sisi lain gue pikirin soal bokap gue yang masih sakit. Di sisi yang secara desire diri, wah, gue bisa naik lagi nih secara karir. passion memanggil ya? Ya, akhirnya gue izin ke bokap. Waktu itu gue minta apalah, petua dari bokap, bisa nggak gue kerja. Udah, abis ngobrol-ngobrol sama bokap, dia bilang oke, nego-nego fee kerjaan, oke. Lumayan, lumayan. Dan Oke. akhirnya gue oke. Berangkat deh 2018, gue mulai kerja. Dan sampai di pertengahan 2019 ya pertengahan 2019 akhirnya gue memutuskan resign. Nah, karena itu kayak gue bilang ke V sebelumnya, jadi dulu impian gue tiap kali masuk mall, apalagi di sini ya, kayak lihat di Mega Mall atau Manado Town Square, lihat brand terus ada foto bule di depan di kaca, terus wah, kapan foto gue kayak gitu. Akhirnya ketika gue udah in-house di 2 PT yang berbeda, yang PT terakhir itu dia pegang ada pokoknya di brand itu yang paling gedenya si Gino Mariani ya. Nah, ketika gue di brand ini yang dari sebelumnya juga di 2015, sebenarnya udah sangat-sangat bangga ketika kayak Andre Valentino buka di Mantos 3, dimana kota kelahiran gue ada foto gue di situ yang jadi dipajang ya? Yes, bener. Dan itu meskipun nggak ada kita nggak akan tulis nama kan di situ, tapi sebagai pencapaian seorang fotografer, ketika bukan soal materi ya, tapi ketika hasil karya lu bisa dilihat banyak orang. Betul gitu sekali. Itu kayak sesuatu banget. Betul. Begitu juga di PT yang terakhir, karena ketika hasil desain gue udah bisa dipampang di Grand Indonesia, hampir seluruh, bukan hampir seluruh, memang seluruh. Jadi dari umbul-umbul paling depannya sampai di dalam-dalamnya, boarding yang gede itu udah gue desain lah pokoknya waktu itu. Apa lagi ya?
pokoknya hampir semua mall di Jakarta udah, di Semarang ada, di Makassar ada. Nah di situ titik gue di mana kayak wah kayaknya impian gue udah nih. Jadi kalau mau dilihat kembali karir yang Ryan bangun itu lancar-lancar jaya ya? Enggak sih, itu kan ada naik turunnya. Jadi gue harus balik dan harus jadi freelancer dan Tapi gue kayaknya kayak nggak ada ini ya, tetap nggak ada persaingan karena tetap ada struggle kan juga. ketika melamar langsung diterima, langsung disuruh masuk. Ya itu mungkin Kasih karunia Tuhan. kebetulan semesta dan Tuhan mengizinkan, tapi tetap ya gue Tetap ada persaingan ya juga. so far secara langsung karena gue apa ya yang apply langsung nggak pernah ada persaingan sama orang lain kan, karena kita yang diminta sama brandnya. Oh, gitu. Nah cuman struggle gue waktu itu ya harus ninggalin yang pas waktu udah mulai naik-naik di karir pertama, gue harus resign. Itu kan kayak lu udah di atas tiba-tiba lu harus gue harus jatuh nih, siap-siap jatuh deh, balik Manado kan nggak tahu ngapain. Sempat juga mau dibayar bayar foto buat prewed nebeng sama temen itu 250.000 sempat loh. Iya, dan maksudnya zaman dulu whatever yang lu bisa ada sesuatu yang bisa ngasilin dari foto gua takes lah. Terus struggle juga untuk di Jakarta sendiri. Gua rasa makin banyak anak-anak baru yang luar biasa sekarang. Jadi gua sendiri pengen asah terus skill dan kemampuan dari fotografi gua, jadi nggak stagnan di foto ini aja. Jadi makanya teman-teman bisa lihat track record gua. Jadi mau dari human interest bisa, mau dari pre-wed bisa, wedding bisa, foto produk bisa, dan sekarang udah malah ke stage. Nah ceritanya itu setelah gua resign dari PT yang terakhir, hari pertama gua resign tiba-tiba mentor gua ngajakin, jadi Yan, lo di mana? Oh, gue baru bangun nih, bang. Gue di kosan, gue bilang. Terus Bang Ferry namanya. Terus dia bilang, Yan, lo bisa temenin gue nggak? Jam 10 ini gue ada photoshoot. Jadi dia nggak bilang photoshoot sama siapa. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah, daripada gue nggak ada kerjaan. Waktu itu kan memang bener-bener resign hari pertama nih, nggak ngantor. Ya udah gue temenin dia deh. Pas temenin dia, ternyata yang difoto Ruth Sahanaya. Dari situlah gue diberikan koneksi dari Bang Ferry. For your information, Bang Ferry ini salah satu fotografer legend lah. Dan mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi dia salah satu fotografer terbaik di Asia untuk foto fashion. Karena zaman dulu masih pakai film nih, dia udah foto di Paris Fashion Week, London Fashion Week. Wah pokoknya keren banget tuh orang tuh. Dia mentor yang paling kece lah pokoknya. Nah dia kenalin sama Ruth Sahanaya, atau lebih dikenalnya Mama Ute, lewat photoshoot waktu itu. Gitu. Oh, jadi begitu ceritanya ya. Di sini pertanyaannya tadi udah saya tulis skripnya. Terus sampai menjadi official fotografernya Mama Uda itu gimana? Udah dijawab tadi ya. Nah, jadi sekarang lebih ke foto stage ya? Yes. Tapi tetap ambil job juga ya kayak wedding, beauty. Kalau lagi ada kesempatan ambil foto beauty, foto produk, foto campaign lah, katalog. Tapi seru aja pokoknya. Nah, kan udah jadi fotografer, official fotografernya Mama Ute nih, seorang diva terkenal di Indonesia. Kira-kira apa sih yang Ryan lakukan
foto apa, hanya foto stage saja atau ada foto-foto yang lain? Biasanya ada mandatory langsung karena beda ya kita foto as a official photographer buat artis atau kita di hire sama IO penyelenggara acara. Jadi kalau penyelenggara acara mungkin mereka harus take crowded things dan area-area selama event. Kalau gue lebih ke artisnya sendiri dan gue harus kayak siapin foto buat beauty-nya, behind the scene, rehearsal juga. Pas dia rehearsal lagi check sound, gue harus bikin dokumentasi singkat buat rehearsalnya. Terus pas dia makeup gue harus foto beauty juga. Pas dia udah change clothes, jadi ganti baju dengan baju designer, kita harus foto full body, mid shot, jadi kayak foto fashion juga untuk jadi nantinya artisnya ya. Yes, nantinya juga untuk di-present ke desainer-desainer yang mereka kerja sama. Terkadang desainernya yang datang langsung juga, jadi bisa dapat arahan. Tapi selalu di tim juga ada stylist dari Mama Ute sendiri, ada tim stylist kita. Terus sisanya ya foto stage selama dia nyanyi. Nah, kira-kira kalau lagi foto stage itu senjata apa saja sih yang Ryan bawa? Sekarang udah nggak ribet sih, sebenarnya cuman satu gear. Harusnya butuh dua, tapi gue memaksakan satu gear dulu. Pakai gear apa sekarang? Pakai gear apa sekarang? Sekarang pakai A7 Mark III, A7 Mark III, asik. Biar lebih English ya kan. Terus lensa masih standar. Apalah kami yang lensa masih standar, masih 85 fix f1.8 sama 2870 ya. Kalau yang 85 itu pakai di 85 lebih sering ke foto beauty, foto full body. Kalau yang 2870 itu lebih ke stage, jadi nunjukin stage-nya dan sempat ngambil crowd pas dia nyanyi juga, ambil pakai itu. Terus settingan kamera kalau lagi foto stage itu? Kalau settingan kamera sih sebenarnya rata-rata juga pada bisa tahu, maksudnya ya menyesuaikan dengan lighting yang ada. Kita bisa ya, tapi gue selalu pasti shutter di 125 ke atas. Terus ISO sebisa mungkin bertahan di 2000 paling tinggi, tapi kalau memang keadaan cahayanya gelap ya makin naik lagi. Itu kalau teknis mah orang-orang pada tahu. Oke. Selain fotoin Mama Ute, pernah fotoin artis lain? Banyak belakangan ya. Gue fotoin sekarang ada Lucky Octavian, dia di Idol 1. Idol, ya. Terus ada Dirly, dan Dirly sama bandnya sekarang. Sempat bikin buat cover fotonya si Dirly juga, bikin buat logo yang barusan yang terakhir buat legenda musik. Terus ada penyanyi baru, masih baru banget, lupa gue, pernah bikin covernya pokoknya. Terus sama tim dancer profesional, tim Roro. Oke. Nah itu sebagai official photographer atau? Enggak, kalau itu memang gue ambil. Jadi walaupun gue official photographer di Roots Hanaya, gue masih diberi kesempatan ketika gue lagi ada kosong, lo bisa ngambil nih kerjaan lain. Tapi sebagai official fotografernya Mama Ute, apakah Ryan bisa jadi official fotografer dari artis yang lain, atau kalau udah ada satu udah nggak bisa lagi yang lain? Bisa aja sebenarnya, tapi karena gue diawali lewat Mama Ute, gue maksudnya gue lebih menghargai si Mama Ute-nya, dan memang
via Mama Ut gue jadi lebih dikenal. Via Papa Jeff juga dia suka kenalin ke artis-artis lain. Jadinya gue maksudnya bukan cuman secara jadi lewat Mama Ut dan Papa Jeff itu banyak link-link yang moral dan moral ya. apa semua gue mikirin. Gue harus tetap jaga nama baik juga as a fotografernya Mama Ut. Nah, selain artis-artis Indonesia, pernah nggak motoin artis-artis dari luar negeri? Yang waktu itu sempat motoin Mama Ut, tapi waktu itu lagi duet sama Christian Bautista. Terus siapa ya? Ada banyak, ada Eva Sko, lupa gue namanya. Pokoknya ada beberapa artis lah. Sebagai stage photographer, lebih suka foto outdoor atau indoor? So far karena ketemu banyak panggung ya, maksudnya di tiap panggung punya cerita sih, jadi kita bakal tahu kendala-kendala di tiap panggungnya seperti apa dan ada serunya masing-masing gitu. Cuman yang paling enak ya di studio, apalagi kayak di studio TV kayak Indosiar gitu, lightingnya luar biasa. Di TVRI juga pernah, lightingnya kece-kece lah pokoknya. Nah, kira-kira sebagai stage photographer pernah ada kejadian lucu mungkin atau kejadian menyebalkan mungkin sebagai stage photographer, mungkin pada saat memotret terus ada apa seperti itu? Kejadian lucu apa ya? So far nggak ada, maksudnya nggak ada yang lucu, tapi maksudnya semua punya cerita yang berkesan gitu di tiap panggung. Pokoknya enak lah foto artis ya. Enggak, maksudnya bukan enggak juga, maksudnya emang enak, tapi terkadang gue karena terlalu sometimes mereka ketika memberikan sepenuh hati mereka ketika ada, kalau artisnya penyanyi mereka bernyanyi itu terkadang gue foto dan akhirnya gue menikmati kayak landscaper lah. Mereka foto landscape, pemandangan indah cuman dalam beberapa detik, tapi akhirnya menikmati pemandangannya. Begitu juga gue. Jadi sometimes gue foto, yang penting mandatory gue udah selesai, gue dengerin musiknya, gue dengerin ketika dia lagi memang klimaksnya di lagu, itu keren banget pokoknya. Kalian kadang bisa terpana gitu, gila suaranya keren banget. Jadi kayak gitu, memotret sambil menikmati. Yes. Nah, Ryan, suka duka jadi official photographer tuh apa? Suka duka. Nah, kayak sekarang karena ada pandemi, kita harus jaga-jaga kesehatan. Karena hampir di setiap event kita harus di rapid test, antigen, PCR lagi itu udah lagi ya? Yes, itu berulang dan itu udah pasti. Jadi so far suka dukanya cuman itu sih. Kalau sukanya banyak banget. Selain itu menikmati. Yes, jadi kalau sukanya malah si artisnya berangkat kemana kita bisa ikutan, dan terkadang bukan cuma di satu tempat. Jadi kayak hari ini kita manggung di itu, waktu itu sempat di 3 tempat pokoknya. Jadi Senggigi waktu itu, dari Senggigi Jazz Festival langsung ke Bali, di Bali habis itu langsung ke Jakarta. Pokoknya ya gitu-gitu, seru sih. Jadi banyak pengalaman. Yes, dan diberikan pelayanan yang seperti artis. Nah, yes. Ryan, kita kan ini udah mau setahun ya. Yes. Hidup berdampingan dengan COVID-19. Yeah. Nah, waktu awal-awal COVID ini mulai bermunculan lah istilahnya, dampak seperti apa yang Ryan rasakan sebagai seorang pekerja kreatif? Sangat-sangat berdampak banget karena orang yang pertama kali kena kan kita sebagai pekerja seni ya, nggak ada stage,
Jadi artisnya juga nggak ada kerjaan, apalagi kita sebagai penyokong artis gitu. Dan gue hampir 4 bulan lah di dalam kamar, cuma Nggak ada kerjaan sama yes, sekali. nggak ada kerjaan sama sekali. Sama Ute juga nggak ada kerjaan. Yes. Nanti setelah kayak mereka bilang di Jakarta new normal, baru mulai ada virtual event kan. Jadi orang mulai switch ke Mulai bikin virtual. acara virtual. Tapi 4 bulan pertama itu luar biasa. Sangat-sangat Sangat-sangat menikmati. aduh, pokoknya parah deh. Sampai tabungan juga terkuras. Hal yang nggak kebayang juga ternyata kejadian. Jadi hal yang pertama gue pelajari ya pokoknya kita semua harus savings, jaga kesehatan paling penting, dan ya tetap berkarya. Jadi selama pandemi itu lebih sering kayak bikin live live Instagram untuk sharing. Oke. Jadi sharing di Kawanua Kreatif, ada di IBS juga. Ya, so far seperti itu. Jadi selama dari 4 bulan itu, setelah 4 bulan itu udah kembali lagi pekerjaan tapi lewat virtual. Yes. Ya, puji Tuhan ya, berarti Tuhan tetap memberikan jalan, ya, keluar. jalan keluar. Oke. Nah, Ryan, kira-kira kalau ada teman-teman yang pengen mengenal Ryan lebih dekat, itu bisa kemana? Boleh lah follow Instagram gua Di bawah ini ya. Ryan Brand _teh ya di belakang. Terus bisa DM Di DM. Facebook ada juga, cuman gue lebih aktif ke Instagram memang. Instagram. Oke. Nah, Ryan, pesan buat teman-teman yang baru mau belajar fotografi. Pesan buat teman-teman yang baru mau belajar, kalau gue sih lebih tepatnya berpesan untuk anak-anak Kota Bitung ya, terutama. Gue kalau bisa berusaha untuk lebih mengembangkan skill kalian, upgrade sebanyak-banyak mungkin. Ketika kalian masih muda, tangkap sebanyak mungkin skill yang kalian bisa, karena peluang di nasional sana banyak banget, luar biasa pokoknya. Nah, teman-teman, jadi kalau mau belajar fotografi itu jangan sungkan-sungkan ya untuk Boleh bertanya yes. ke Ryan bisa, atau pokoknya ke orang-orang yang lebih tahu lah. Ya, kalau enggak di daerah Sulawesi Utara kan ada spot fotografer juga. Kalian bisa join. Sudah ada macam-macam komunitas fotografi. Oke, sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Ryan sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan JFL Production. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG-nya Ryan Brand T buat yang mau belajar fotografi secara lebih intens lagi. Mau kenal-kenal juga nggak apa-apa. Iya. Ryan sudah menikah? Belum. Oh, belum menikah. Jadi OTW. Takut dia. Oke. Saya Faye dan saya Rian. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Bye. Ciao.